Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nita Febriani, Naila Saida Ulaya, dan Sabrina Nabila Putri dengan dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 yaitu Bapak Abdullah Mubarok SEMSI. Di sini kami akan menjelaskan buku 1 bab 15 mengenai penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi. Di sini yang pertama ada peran teknologi informasi dalam akuntansi. Infrastruktur teknologi informasi hanyalah nama yang bagus untuk perangkat keras yang digunakan dalam mengoperasikan sistem informasi akuntansi. Sebagian besar perangkat keras ini perlu dimiliki oleh bisnis dan dapat mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada komputer, yang kedua perangkat seluler, yang ketiga server, yang keempat printer, yang kelima lonjakan arus, yang keenam router, yang ketujuh media penyimpanan, dan yang terakhir a backup power supply. Selain faktor biaya yang perlu dipertimbangkan dalam memilih perangkat keras termasuk kecepatan, kemampuan penyimpanan, dan apakah perangkat keras tersebut dapat diperluas dan dapat ditingkatkan. Mungkin yang paling penting perangkat keras yang dipilih untuk siap harus kompatibel dengan perangkat lunak yang diinginkan. Idealnya tidak hanya kompatibel, namun juga optimal sistem yang tidak user friendly akan jauh lebih membantu dibandingkan dengan sistem yang cepat. Cara agar perusahaan dapat dengan mudah memenuhi persyaratan kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak adalah dengan membeli sistem siap pakai yang mencangkup perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan perusahaan. Membeli sistem siap pakai berarti secara teoritis bisnis akan mendapatkan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang optimal untuk sianya. Di sini ada pemanfaatan teknologi informasi dapat diperkirakan menjadi penggerak dalam bidang akuntansi, seperti penggunaan mahadata, yaitu yang pertama ada mahadata atau big data, yang kedua komputensi awan atau cloud computing, yang ketiga yaitu ada blockchain. Di samping itu, seorang akuntan di perusahaan dapat menggunakan perangkat lunak seperti kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence dan robotic process automation atau RPA. Analisis dokumen dan penyiapan laporan untuk dapat meminimalisir kesalahan dan mengurangi beban kerja sehingga seorang akunting bisa mengambil tanggung jawab lebih banyak sebagai penasihat. Selanjutnya, di sini ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses akuntansi dan lainnya. Data ini menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan yang dapat berupa sistem anual. Di sini yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi yang kegiatannya mendukung pengoperasian bisnis sehari-hari dengan berbagai laporan, dokumen, dan pesan untuk seluruh pengguna organisasi. Yang kedua ada buku besar atau sistem pelaporan keuangan yang menghasilkan tradisional laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, pajak pengembalian, dan laporan lain yang diwajibkan oleh hukum. Yang ketiga ada sistem pelaporan manajemen yang menyediakan manajemen internal dengan laporan keuangan tujuan khusus dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, seperti pembuatan anggaran, laporan varians, dan laporan pertanggungjawaban. Di sini jika SIA yang dirancang dengan baik dapat memungkinkan bisnis berjalan dengan lancar setiap harinya, sedangkan SIA yang dirancang dengan buruk dapat menghambat operasinya. Contohnya pada kasus WorldCom dan Lehman Brothers. Data yang terkandung dalam SIA adalah semua informasi keuangan yang berkaitan dengan praktik bisnis organisasi. Semua data bisnis yang berdampak pada keuangan perusahaan harus dimasukkan ke dalam SIA. Di sini juga ada jenis data yang termasuk dalam SIA, tergantung pada sifat bisnis tetapi dapat terdiri dari yang berikut ini: pesanan penjualan, laporan penagihan pelanggan, laporan analisis penjualan, permintaan pembelian, faktur vendor, periksa register, buku besar umum, data inventaris, informasi penggajian, dan ketepatan waktu informasi pajak. Selanjutnya di sini ada penggunaan data dan AI dalam akuntansi. Big data dan analitik data membantu akuntansi dalam layanan yang lebih akurat dan berdampak kepada internal dan juga eksternal perusahaan. Yang pertama di sini bisa meningkatkan proses audit. Secara tradisional, audit dilakukan dengan menggunakan metode berbasis sampel yang dapat mengabaikan detail-detail penting. Namun, dengan penggunaan big data dan analitik data, proses audit telah menjadi berbasis data, memberikan informasi tentang semua area utama bisnis. Big data membantu melacak pengeluaran secara akurat dalam waktu nyata dan sangat membantu dalam proses audit berkala. Yang kedua, di sini ada meningkatkan manajemen risiko. Wawasan yang diberikan oleh big data dapat membantu mengidentifikasi risiko keuangan dan memperbaikinya dengan mudah. Analisis prediksi dapat memprediksi risiko di masa depan dengan lebih akurat, dan akuntan dapat memperingatkan klien serta menyarankan
menyarankan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah masalah keuangan yang lebih besar. Yang terakhir yaitu memberikan keputusan bisnis yang lebih baik. Dengan ketersediaan data secara real time, para pemimpin dapat membuat rencana keuangan jangka panjang dan jangka pendek yang lebih baik. Analitik big data dalam akuntansi adalah pengubah permainan karena meningkatkan identifikasi resiko dan akses waktu nyata data dan pelaporan. Banyak bisnis sekarang telah mengakumulasi sejumlah data besar yang dapat mencapai petabyte dan juga zettabyte. Karena fungsi akuntansi di organisasi manapun yaitu mencatat semua jenis transaksi keuangan dan non-keuangan, lalu mengumpulkannya serta menganalisisnya menggunakan model prediksi untuk menemukan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Akuntansi tradisional, AI adalah teknologi yang dapat memungkinkan komputer untuk melakukan tugas berbasis keputusan yang sebelumnya diserahkan kepada manusia. Hal ini muncul dalam bentuk termasuk pembelajaran berbasis mesin yang secara progresif yang dapat dikembangkan lagi untuk digunakan dalam analisis dan pengambilan keputusan, dan teknologi berbasis ucapan yang dapat memahami suara dan bahasa yang berbeda. Penerapan pemrosesan AI dalam akuntansi diharapkan dapat menciptakan beberapa prospek prediksi pertumbuhan selama bertahun-tahun, karena domain akuntansi sering berurusan dengan dokumen tekstual seperti kinerja keuangan, penilaian manajemen, standar domain, kepatuhan, peraturan, dan bukti yang sama. Antara lain, perusahaan yang menggunakan penerapan pemrosesan akan dapat memperoleh wawasan, kesimpulan, dan metodologi. Perlu pemahaman bagaimana mengubah proses bisnis perusahaan dari menggunakan analitik data konvensional ke big data, yaitu dengan menggunakan pertama, pelaporan real time. Pelaporan real time sebagian besar alat analitik yang tersedia saat ini berbasis cloud, membuat wawasan dan pelaporan real time lebih mudah diakses dari sebelumnya. Yang kedua ada akses real time. Penggunaan analitik data dalam akuntansi adalah akses real time. Karena berbasis cloud, akses real time lebih unggul dalam menghitung waktu visibilitas data di berbagai fungsi dalam suatu organisasi yang dapat diakses secara bersamaan, dan pengguna yang berbeda yang dapat memiliki hak akses yang berbeda. Peningkatan akses informasi secara real time dapat dengan transparansi membuat pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Yang ketiga yaitu identifikasi dan mitigasi risiko. Faktor risiko tertentu dapat mencegah bisnis mengungguli pendapatan yang dicapainya pada kuartal terakhir atau terhadap saingannya. Big data dapat membantu menemukan risiko terkait dengan layanan keuangan seperti rantai pasokan, transaksi, atau aktivitas kecurangan, likuiditas, pelanggaran data, dan sebagainya. Yang keempat yaitu visualisasi data. Memahami data yang sangat banyak tidak mungkin dilakukan tanpa menggunakan software seperti tabel, yaitu digunakan sebagai alat visualisasi data untuk data besar karena membantu menemukan aliran, pola, dan penyimpangan dalam kumpulan data. Cyber security dan etika dalam teknologi akuntansi. Penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi menimbulkan beberapa pertimbangan etis, terutama jika menyangkut penggunaan data pribadi dan potensi untuk dampaknya terhadap pekerjaan dan tenaga kerja. Pertimbangan etis ini perlu dipertimbangkan dan ditangani dengan hati-hati untuk memastikan penggunaan teknologi informasi yang bertanggung jawab dan etis dalam akuntansi. AI dengan kemampuan untuk memproses data dalam jumlah yang besar, sistem AI memiliki potensi untuk membuat keputusan yang bias dan diskriminatif. Hal ini dapat menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu sehingga memperburuk kesenjangan sosial yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pengembangan AI untuk dipadu oleh kerangka kerja yang kuat dan prinsip-prinsip privasi keamanan. Beberapa dari masalah umum yang disorot meliputi yang pertama, tidak cukup data hanya valid secara statistik, kurangnya umpan balik untuk menemukan kesalahan atau perubahan dalam lingkungan, penggunaan data yang tidak jelas, seringkali menggunakan data sensitif yang seharusnya tidak diizinkan, korelasi yang membingungkan dengan sebab akibatnya, dan menggunakan data yang murah dan mudah didapat daripada data yang paling relevan tetapi sulit untuk diperoleh. Masalah-masalah ini menghasilkan model dan pengambilan keputusan yang dapat mendiskriminasi kelompok yang kurang beruntung, misalnya dalam peradilan pidana. Dari materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan penggunaan teknologi informasi telah mengubah landscape akuntansi secara signifikan, membawa dampak positif yang tidak dapat diabaikan. Salah satu manfaat utamanya adalah peningkatan efisiensi dalam proses bisnis. Dengan otomatisasi tugas rutin seperti pembukuan manual, waktu yang dibutuhkan dapat diminimalkan, menemukan sumber daya untuk difokuskan pada analisis dan pengambilan keputusan yang lebih strategis. Selain itu, integrasi sistem akuntansi dengan teknologi informasi memperkuat aliran informasi antar departemen dan fungsi organisasi. Ini tidak hanya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, tetapi juga meningkatkan presisi dan akurasi data dengan mengurangi kesalahan manusia dalam memproseskan informasi. Penerapan teknologi informasi dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan dengan otomatisasi proses dan kemampuan untuk menyelesaikan laporan sesuai kebutuhan perusahaan. Waktu yang dibutuhkan untuk laporan dapat dipangkas, sementara kualitas informasi yang disajikan dapat ditingkatkan.